Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem ya, bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 4 ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa simak video berikut ini. Baik, di pertemuan keempat ini ya, kita sama-sama akan membahas mengenai langkah-langkah di dalam analisis sistem ya, yang terdiri dari mengidentifikasi masalah ya, memahami kerja dari sistem ya, menganalisis hasil dan membuat laporan hasil analisis. Nah, langkah-langkah di dalam analisis sistem. Yang pertama ya, ada identify ya, atau identifikasi masalah. Ya, nah ini ada hal yang perlu dilakukan ya. Di antaranya yang pertama mengidentifikasikan penyebab masalah. Nah, jadi apa yang menyebabkan masalah itu ya? Penyebab masalah itu seperti apa? Perlu diidentifikasi dulu. Ya, karena ini awal dari seseorang dalam menganalisis sistem ya. Dari mana dia dapat melakukan sebuah analisis tanpa tahu atau tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab masalahnya di mana ya. Misal ketika seseorang ya ingin mengimplementasikan sebuah rancangan sistem misalkan ya, atau mengimplementasikan sebuah sistem gitu. Nah, itu kan perlu didahului oleh analisa dulu ya. Kita analisa apa yang menjadi pokok permasalahannya di mana ya. Apakah dari segi proseduralnya ya, atau entitas-entitas yang terdapat di dalam sistem itu sendiri gitu ya. Karena kalau bicara sistem itu sebetulnya cakupannya luas ya. Yang tadi saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa sistem itu adalah mengkombinasikan ya, mengintegrasikan. Nah, ini kan perlu hal-hal yang sifatnya kritis ya, cara berpikir secara kritis, detail ya. Dan kita harus tahu itu dia tadi dari mana sih penyebabnya masalah itu terjadi. Ya, jadi diidentifikasi dulu. Nah, lalu yang kedua mengidentifikasikan titik keputusan. Ya, setelah kita sudah identifikasi penyebab masalah itu dari mana, lalu kita identifikasi nih titik keputusannya apa saja. Ya, titik keputusan yang harus diambil oleh seorang analisis sistem itu apa dari temuannya penyebab masalah itu. Ya. Lalu yang ketiga mengidentifikasi personel kunci. Nah, ini poinnya juga sama ya. Jadi siapa saja ya personel yang menjadi kunci di sini ya dalam sebuah analisis sistem ini melaksanakan tugasnya tentunya ya. Yang kedua, understand atau memahami ya. Memahami kerja dari sistem yang ada. Nah, inilah ketika seseorang menganalisa sistem, dia harus paham betul. Paham kerja dari sistem yang ada. Mulai dari alurnya, proses kerjanya, proses bisnisnya ya. Semuanya harus dipahami betul. Karena apa tadi? Ya, supaya menemukan hal-hal yang memang menjadi permasalahan ya. Segala sesuatunya didetailkan ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya ya. Ya, dan hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem yang berjalan ya. Jadi cara kerjanya dipelajari, dianalisa. Hal yang dilakukan diantaranya, yang pertama menentukan jenis penelitian. Ya. Jenis penelitian itu kan berbagai macam ya. Nah, tinggal ditentukan saja ya mau pakai jenis penelitian yang mana. Yang kedua merencanakan jadwal penelitian. Nah, ini dia ya. Penting juga nih ya jadwal penelitian ini supaya proses ya berjalannya analisa sistem ini dapat tepat waktu ya, tidak terlambat dan lain sebagainya tentunya ya. Yang ketiga mengatur jadwal wawancara. Nah, ini
wawancara ya siapa saja pengguna atau pemakai gitu ya, user ya, yang tentunya berurusan atau berkaitan dengan sistem itu sendiri. Yang keempat, mengatur jadwal observasi. Yang kelima, membuat agenda wawancara. Yang keenam, mengumpulkan hasil penelitian. Jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan ya dari bagaimana menganalisa cara kerja dari sistem berjalan. Jadi kita harus paham betul ya kerja dari sistem yang ada. Itulah yang akan kita analisa seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memahaminya. Lalu yang ketiga ada analis ya, yaitu melakukan analisa terhadap sistem ya. Nah, hal-hal yang dilakukan ini bisa nih, yang hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama menganalisis kelemahan sistem ya. Kita analisa kira-kira ada tidak kelemahan-kelemahan sistem ya. Tentu kalau kita bicara sistem itu ya dalam tanda kutip tidak ada yang sempurna tentunya ya, pasti ada saja gitu kelemahannya. Jadi sistem itu tidak ada yang sempurna. Tentunya ada beberapa titik-titik kelemahan yang mungkin ya terlewatkan atau tanpa disadari oleh pengguna atau bahkan oleh sistem informasi itu oleh sistem itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Nah, ini ya. Analisa dulu kebutuhan informasi seperti apa ya. Jadi di tahap analisa ini betul-betul menjadi perhatian khusus ya untuk menemukan hal-hal yang sifatnya penting ya, urgent gitu-gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Yang keempat ada report ya atau laporan ya, membuat laporan hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuannya dari adanya laporan tersebut ya diantaranya yang pertama sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. Ya, jadi setelah kita melakukan tadi tahap-tahap itu, kita membuat laporan sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan proses ini gitu ya. Seperti itu. Jadi lalu yang kedua meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan ya, dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Ya, tugasnya di sini salah satunya dalam membuat laporan adalah memperbaiki atau tadi ya meluruskan ya apa saja yang menjadi kesalahan-kesalahan yang telah ditemukan ya dalam proses analisis tadi. Yang ketiga, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nah, ini adalah proses ya, langkah-langkah ketika seseorang ingin menganalisa sebuah sistem. Baik, untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber-sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.